2000. Baik, untuk pertama kali saya akan menyapa dan memberikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, witetung tien, rahayu. Salam semua saudara. Baik, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di Zoom Online Indonesia Merayakan Perbedaan dengan tema Kaya Harta Miskin Makna, Spirit Tasawuf Menuju Keseimbangan Hidup. Dan sebelum kita mulai, terlebih dahulu kami akan memutar lagu Mars IMP. Ya, Mars IMP. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pada malam hari ini Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan akan mengangkat tema yaitu kaya harta miskin makna, spirit tasawuf menuju keseimbangan hidup. Dan untuk itu kita sudah hadir narasumber kita yaitu Kiai Zainal Abidin yang kita kenal dengan panggilan Yai Zen. Ya, Assalamualaikum Yai Zen. Waalaikumsalam, Mbak Niken. Baik, ya beliau ini adalah Ketua Lembaga Sosial Lazis di Yayasan Pondok Pesantren As-Sofa dan beliau juga adalah Khalifah Tarekat Sofaiyah. Baik, tema kita pada malam hari ini ya Zen, kaya harta miskin makna. Dan ini apakah banyak fenomena yang kita lihat di sekitar kita bahwa banyak orang kaya harta, tapi tidak hanya miskin makna, tapi bahkan kehilangan makna. Makna hidup banyak sekali itu. Jadi mereka tidak merasa kebahagiaan atau merasa kosong dalam hidup mereka. Padahal dalam hidup mereka harta melimpah. Nah, untuk itu monggo kita kupas tuntas bersama Yaizen. Monggo Yaizen, Nggih, bagaimana terima tasawuf? kasih. Ya, Nggih, terima kasih Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wedi Tok Tien, Rahayu, salam semua saudara. Salam semua saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa antim ala sayyidina Muhammad wa ja'alna bihi mimman arafa nafsah faqad arafa rabbah wa mimman arafa qadral akhirah fasada fid dunya wa fi aidin nas amma ba'du. Para tokoh lintas iman yang kami hormati, para peserta Zoom pada malam hari ini, Zoomia IMP yang kita laksanakan setiap hari Senin. Pada malam ini kami kena pulung, diberi tugas menyampaikan kaya hati, miskin makna, spirit tasawuf menuju keseimbangan hidup. Dalam pandangan tasawuf, masalah terbesar manusia bukan semata-mata kemiskinan harta, tetapi hati yang kehilangan makna meski dunia berada di genggamannya. Banyak manusia yang rumahnya luas, tetapi dadanya sempit, hartanya melimpah, tetapi jiwanya gelisah, tertawa di luar, namun kosong di dalam. Tasawuf tidak memusuhi kekayaan. Mereka tidak mengatakan menjadi miskin pasti dekat dengan Tuhan. Tidak, karena kekayaan hanyalah alat, hanyalah sarana. Yang dipersoalkan adalah apakah harta hanya berada di tangan atau sudah masuk menguasai hati kita. Kaya itu ada dua macam. Ada kaya dohir, kaya lahir, memiliki banyak uang, jabatan tinggi, banyak aset, pengaruhnya luas, dan seterusnya. Ini bukan sesuatu yang tercela. Bahkan ini dianjurkan. Boleh kaya harta, tetapi hati tidak diperbudak oleh dunia. Yang kedua, kaya batin.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan hakiki itu pada banyaknya harta, tetapi kekayaan hakiki adalah kaya jiwa. Kaya jiwa artinya cukup merasa kaya dengan punya Tuhan. Aku masih gak duwe apa-apa, gak apa-apa, tapi aku duwe pangeran. Tidak merasa butuh dengan yang tidak dipunyai, tidak rakus, tidak haus pujian, tidak bergantung kepada makhluk dan seterusnya. Orang yang kaya batin, meski hartanya sedikit, tapi hatinya lapang. Orang yang miskin batin, meski ia memiliki segunung emas, ia tetap merasa kurang. Mengapa banyak orang kaya tapi gelisah? Karena dalam diri manusia ini ada jasad, ada rohani. Karena yang diberi makan cuma jasadnya. Tapi batin, rohani dibiarkan kelaparan. Peradaban modern pada umumnya, masyarakatnya sangat memanjakan jasad, tapi sering melupakan batin. Akibatnya, hiburan bertambah, tapi ketenangan berkurang. Koneksi digital meningkat, kedekatan hati menurun. Fasilitas hidup bertambah maju, tapi makna hidup semakin menghilang. Inilah yang disebut kemewahan lahir, tapi kemiskinan batin. Seseorang dikatakan miskin makna ketika semua dinilai dengan materi. Harga diri diukur dari mobil, jabatan, pangkat, rekening, opo ae wis, dan seterusnya. Padahal nilai manusia bukan pada kepemilikan, tapi dari akhlak dan budi luhur yang keluar dari hati yang sofa, hati yang bersih dan suci. Orang yang menilai segala sesuatu dari materi akan sulit menikmati hidup. Segala sesuatu akan terasa kurang, meskipun sudah memiliki banyak harta. Tetapi tidak merasakan hadirnya nikmat dan tetap akan gelisah. Selanjutnya, orang yang seperti itu akan kehilangan rasa syukur. Hidup tanpa tujuan, ibadah terasa kering, sholat hanya gerakan, zikir hanya lafaz, Al-Quran atau kitab suci hanya menjadi bacaan. Tasawuf bukan lari dari dunia, tetapi menempatkan dunia pada tempatnya, menempatkan dunia pada porsinya. Dunia dijadikan sebagai sarana mengenal Tuhan. Dunia dijadikan sebagai sarana untuk menuju tujuan hidup, tujuan diciptakannya. Dunia dijadikan sebagai sarana berbuat baik, menolong orang, sebagai sarana ibadah, sebagai ladang amal, dan seterusnya. Maka miliki dunia, tetapi jangan biarkan dunia memiliki hatimu. Cara kula, letakkan uang di saku, duit di delekesak, jangan ditaruh di dada, tambah sesek. Ini sesuai dengan konsep Buya, iti gito, soge ati, soge arto, kaya hati, kaya harta. Orang yang belum giti, kalau ditakdirkan gito, akan bahaya. Durung soge ati, soge arto, akan bahaya.
akan semau gue. Isok-isok menungso di tubuh. Kaya aja, kaya harta aja, kalau belum kaya hati, semau gue. Orang yang semau gue enggak duwe wedi. Orang yang enggak punya takut, sakar PDW. Nah, apalagi orang yang enggak punya harta, enggak sugih hati, ya tambah remek njobo jero. Kita lihat perang yang sekarang terjadi. Ini karena apa? Karena ingin menguasai dunia, mengabaikan nurani. Selanjutnya, merusak tatanan hidup. Yang mestinya kita diciptakan ini untuk damai. Kami mungkin sebagai pemantik, Mbak Niken, saya cukupkan di sini dulu. Kami menyampaikan ini, mohon maaf, bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan khususnya diri pribadi kami. Dan kami yakin banyak kekurangan dan berharap banyak yang menambahkan dan menyempurnakan dari para bante, para pendeta, para biksu, para romo, dan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yaizen yang sudah menyampaikan pemaparan kaya harta miskin makna. Jadi dalam tasawuf itu kita tidak dilarang untuk memiliki banyak harta. Yang dilarang adalah hati kita itu diperbudak oleh harta tersebut sehingga akan menjadikan seseorang itu rakus dan berbuat yang untuk menginginkan apa yang diinginkan secara tidak benar. Bahkan dalam tasawuf, dalam Islam itu memerintah menempatkan dunia pada tempatnya. Dunia akan menjadi sarana untuk kita berbuat baik. Baik, sekarang kita ke penanggap. Baik, di sini sudah hadir Profesor Sutantra. Selamat malam, Profesor Sutantra. Apa sudah bisa untuk bergabung dan menanggapi tema kita pada malam hari ini? Dari Indo Mbak Arinita, Mbak Arinita. Bu Arinita sudah hadir. Iya, Prof. Sudah hadir. Iya, iya. Silakan, Ibu, untuk memberi tanggapan untuk tema kita pada malam hari ini. Silakan dari Hindu. Salam semua saudara. Aduh, ini padahal ada yang lebih kompeten ini, Prof. Sutantra. Iya. Mohon ditambahkan jika ada kekurangan nih, Prof. Tadi Pak Kiai ini ilmunya sedikit sekali, Pak Kiai. Tasawufnya sedikit sekali, saya pusing sama tasawuf gitu kan ya. Tadi saya nyontek sedikit. Banyak yang lebih ahli, Bu. Mungkin Saya tadi nyontek sedikit katanya gitu kan. Apa namanya, tasawuf itu salah satu paham sufisme gitu kan ya. Kemudian kan apalagi tasawuf itu istiqomah ya, apa istiqomah itu hubungan baik ya. istiqomah itu secara terus-menerus. Perbuatan baik yang secara terus-menerus. Oh iya.
istiqomah dengan apa, dengan Allah gitu ya, dengan harmonis dengan manusia lain seperti itu ya gitu kan. Nah, kalau dalam Hindu konsep seperti ini kita mengenal Trihita Karana gitu kan, kita punya hubungan baik dengan Tuhan, parahyangan, dengan manusia lain, dan dengan lingkungan hidup ya. Nah, tiga hal inilah yang akan membuat hidup manusia ini menjadi harmonis, menjadi bahagia. Mungkin di sini tadi dikatakan bahwa manusia modern sekarang kan cenderung hedonis ya Pak Kiai ya gitu kan ya, hanya memikirkan apa namanya, gaya hidupnya hedonis, hanya berpikir tentang materi gitu kan. Segala-galanya ya betul, segala-galanya pakai uang gitu kan ya, tapi kan uang di sini kita menggunakannya sebagai sarana gitu kan, bukan tujuan utama, mungkin seperti itu ya kalau dalam tasawuf gitu. Nah, kemudian tasawuf itu mungkin seperti sufisme ya Pak Kiai ya. Nah, kalau sufisme ini dulu kakek saya sering cerita gitu kan ya. Kakek saya itu penggemar fansnya Shah Siti Jenar gitu ya. Bahwa Shah Siti Jenar ini kan mengajarkan dua hal ya. Yang pertama apa? Manunggaling Kaula Gusti ya. Dan kemudian apa namanya? Maujud itu ya. Eh, apa ya Pak Kiai itu? Apa namanya? Maujud Timpali ya Zen, kita berdiskusi langsung. Wahdatul wujud ya Pak Kiai ya. Ajaran Shah Jenar itu dua hal itu adalah Manunggaling Kaula Gusti dan Wahdatul wujud ya. Nah, Manunggaling Kaula Gusti ini kan juga konsepnya sama dengan ajaran agama Hindu ya, bahwa Manunggaling Kaula Gusti ini kan penyatu dengan Tuhan, penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Nah, ini merupakan tujuan utama dari umat Hindu ya, Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma ya. Makanya kalau orang Hindu punya 5 keyakinan ya, yakin pada Tuhan, Brahman, yakin adanya Atman, jiwa, kemudian yakin adanya karma ya, karma pala, hukum sebab akibat, kemudian yakin adanya reinkarnasi ya, apa namanya, samsara punarbawa. Yang terakhir adalah moksa, menyatu dengan Tuhan. Nah, ini mungkin sejalan dengan konsep Shah Siti Jenar kalau kita bicara tasawuf. Nah, cuman untuk mencapai moksa tadi, untuk mencapai Manunggaling Kaula Gusti tadi, gitu kan ya, dalam agama Hindu itu kita ada 4 jalan. Kita bisa mencapai Manunggaling Kaula Gusti. Kita bisa mencapai penyatuan dengan Tuhan. Itu ada 4 jalan yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Ya, 4 jalan kita bisa menyatu dengan Tuhan atau dengan Brahman. Yang pertama yaitu jalan kita Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga itu adalah pengabdian yang tulus kepada Tuhan ya. Itu biasanya dilakukan dengan ya sembahyang ya, secara syariat gitu ya, kita melaksanakan sembahyang, doa dan sebagainya. Kemudian yang kedua Karma Marga Yoga. Itu kita melaksanakan sesuatu dengan tulus ya, dengan lascarya, dengan ikhlas ya, tanpa ada niat apapun yang tersembunyi gitu. Kemudian yang ketiga Jnana Marga Yoga. Itu adalah jalan ilmu pengetahuan ya. Jalan ilmu pengetahuan, jalan kebijaksanaan gitu. Dan kita mempelajari ilmu pengetahuan ini tadi Aparawidya dan Parawidya, ilmu pengetahuan yang spiritual dan yang material. Kemudian yang paling tinggi adalah jalan Raja Marga Yoga. Ini jalan meditasi, pengendalian diri. Nah, kalau jalan Karma Marga Yoga, salah satunya misalnya kita dengan, makanya kalau orang bilang yoga gitu ya. Nah, kalau dalam Hindu, yoga yang biasanya orang lakukan secara umum adalah yoga asana. Ya, yoga yang merupakan gerakan-gerakan tertentu seperti itu. Kemudian tadi kalau kita bilang apa namanya, wahdatul wujud ya, menurut Shah Siti Jenar ini juga dalam Kakawin Arjuna untuk tatular ya, kayak apa namanya, buku 11 bait satunya itu disebutkan Sasi Wimbel Hanenggate Mesibani ya, bagaikan bayangan bulan dalam tempayan yang berisi air. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana.
ya manifestasi apa namanya di alam semesta ini ya itu adalah Tuhan semuanya. Ya tapi kita dalam diri kita pun kan ada Tuhan gitu kan ya. Tapi kan apa namanya kita menyadari atau tidak dalam diri kita adalah Tuhan seperti itu. Ya kayak hakim aja, hakim wakil Tuhan di muka bumi ya seperti itu kan ya. Tapi betul nggak dia bisa melihat bahwa dalam dirinya ada Tuhan gitu kan? Kalau kita betul-betul merasa menyadari bahwa ada Tuhan dalam diri kita nggak mungkin lagi melakukan kesalahan kan? Tapi kan kita manusia pada umumnya ya. Nah, kemudian apa namanya eh, seperti itu kalau apa namanya dalam 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 Hindu gitu ya tasawuf itu gitu kan. Ya, kemudian tadi kan dikatakan bahwa oleh Pak Kiai bahwa tadi manusia modern ini apa namanya sering lupa gitu kan, sering lupa dengan hal-hal yang bersifat spiritual, hanya fokus ke material ya. Padahal kita sebagai manusia kan harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang monodualistis ya. Monodualistis ini berarti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya mungkin kalau di Hindu bisa disebut Wabinede gitu ya, yin dan yang gitu ya, bahwa manusia itu di satu sisi dia adalah makhluk individu ya, tapi dia juga adalah makhluk sosial. Nah, mungkin di sini apa namanya ilmu tasawuf ini berperan gitu ya, bahwa eh, apa namanya saat kita melakukan sesuatu misalnya kita juga harus ingat bahwa oh kita adalah makhluk sosial ya. Jadi tidak hanya fokus pada diri sendiri, tidak hanya fokus membahagiakan diri sendiri ya, tapi juga membuat orang lain menjadi bahagia. Kemudian juga ya dalam monodualistis ini juga ya di satu sisi manusia adalah makhluk individu, tapi dia adalah makhluk tadi ciptaan Tuhan. Oleh karena itu tadi dia harus punya hubungan baik ya dalam konsep sufi tadi kan ya, harus punya hubungan baik dengan Tuhan, harus punya hubungan baik dengan manusia lain, dengan lingkungannya. Kemudian juga dalam konsep monodualistis juga berarti bahwa manusia itu juga adalah apa namanya makhluk apa tadi yang saya lupa ya, makhluk makhluk itu sampai lupa ya apa tadi ya. Dua unsur yang saling tadi kan manusia individu, makhluk sosial ya, secara kodrat tadi seperti itu ya. Kemudian juga apa tadi ya, tujuan utama tadi kan tadi saya baca kalau tujuan utama dari kita mempelajari tasawuf atau sufisme adalah untuk eh, mensucikan diri kita ya, menjernihkan hati kita gitu kan. Bahwa apa namanya kita melakukan segala sesuatu menyadari bahwa mungkin ada Tuhan dalam diri kita gitu ya. Kalau konsepnya sah sejenar kan seperti itu ya Pak Kiai ya kalau nggak salah ya. Katanya kan ditanya sama orang ada sah sejenar nggak ada. Yang ada Tuhan seperti itu ya Pak Kiai ya. Saya kalau nggak salah ingat kakek saya cerita kayak gitu dulu gitu ya. Kalau ini kakek saya dulu waktu saya masih SMA sering bilang seperti itu gitu, sering dengerin dongengnya gitu kan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu betul sekali, gitu, tepat sekali. Tapi masalahnya ajaran Syekh dia mengajarkan hal seperti itu pada semua orang yang beda-beda tingkatan ilmunya. Jadi istilahnya anak SD, anak TK, anak SMP, anak SMA misalnya, semua diajari ilmunya Syekh Siti Jenar. Padahal misalnya ajarannya Syekh Siti Jenar ini adalah ajaran yang makrifat ya. Makrifat ya Pak Kiai ya. Ajarannya makrifat ya. Makrifat paling tinggi ya Pak Kiai ya. Hakikat tarikat Yazen, makrifat ya. Nah seperti itu Yazen kan. mungkin bisa. Ajarannya yang paling tinggi nih makrifat gitu kan. Sedangkan murid-muridnya itu masih SD gitu kan. Jadi kan nggak nyambung seperti itu ya. Mungkin seperti itu Pak Kiai gitu. Saya cuma bisa menyampaikan seperti itu. Mungkin Prof. Andre bisa menambahkan Prof. dari Hindu. Terima kasih, Prof. Pak Kiai. Sudah bagus Bu, sudah cukup banyak, sudah bagus. Ya, Ya, Iya, silakan Prof. barangkali Prof mau menambahkan. ya sudah cukup. Sudah. Oke, terima kasih Bu Arinita. Barangkali Yaisen mungkin bisa langsung menanggapi balik dari apa yang disampaikan dan ditanyakan
Ibu Arinita tadi, makrifatnya Syekh Siti Jenar tadi. Ya, Terima kasih. Bagus sekali Bu Arinita, bagus sekali. Memang ada hubungan manusia dengan Tuhan yang seringkali kita sebut dengan ibadah ritual. Ada hubungan manusia dengan manusia, betul sekali. Maka sejauh mana kebaikan ibadah kita itu tampak di hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau dari sisi pengenalan Tuhan, itu Nabi bersabda, man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita ini siapa? Kita ini hamba. Tuhan atau tuanlah. Kalau dari sisi manusia gitu kita tuan gitu ya. Kita ini hamba, ya jangan menuankan diri. Kita ini hamba, jangan menuhankan diri. Kita ini siapa? Kita ini sebagai manusia punya anak. Maka kita kenal diri kita. Sebagai bapak gimana terhadap anak? Kita ini siapa? Kita ini anak. Bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua? Kita ini siapa? Kita ini tetangga. Bagaimana hubungan tetangga dengan tetangga? Kita ini siapa? Bagaimana? Nah, ini diatur dalam syariat tatanan luar Islam itu. Syariat. Nah, dari sini nanti kalau nembus ke hati, yang pelajarannya kita sebut tasawuf, itu akan merenung terus sampai mengenal Tuhannya. Kalau dari sisi yang lain, manusia ini ada jasad, ada rohani. Jasad kita ini makhluk ciptaan. Tapi rohani kita ini ditiupkan oleh Tuhan. Roh kita ini ditiupkan oleh Tuhan. Dan itulah yang dari Tuhan. Maka dengan ditiupnya roh ke jasad ini, maka seperti yang dikatakan oleh Ibu Arinita tadi, jadilah wakil Tuhan di bumi. Tuhan itu apa? Maha penyayang. Ya menyayangi semuanya. Kalau kita menyayangi masih pilih kasih. Kalau orang yang kita sukai, kita sayangi. Orang yang kita tidak sukai, kita benci. Itu belum lillah. Belum karena Allah. Karena Tuhan mencintai siapapun. Bahasi wong elek, bajingan tengik, ya disayang. Mungkin contoh kecil seperti ibu. Ibu terhadap anak, basi anak elek, basi anak nakal, ya disayang. Basi anak maaf, mlebu penjara kabeh wong gak gelem nyambangi, semua gak mau besuk, ibunya tetap menyayangi. Lah, di dalam ibu itulah ada tetesan dari sifat Ar-Rahmannya Allah, sifat Maha Pengasihnya Sang Tuhan. Ya, barangkali itu Mbak Niken yang bisa kami sampaikan. Lainnya monggo menyampaikan, menambahkan. baik, terima kasih ya Izen. Dari itu tadi untuk sedikit menanggapi dari Ibu Arinita. Mungkin sekarang ke penanggap dari agama Konghucu. Di sini sudah hadir Wonse Junarto. Ya. Selamat malam Pak Niken, saudara, Yai. Silakan Wonse untuk Terima menanggapi. kasih waktunya. Menanggapi apa yang dipaparkan oleh Pak Yai bahwa saya rasa semua agama tujuannya sama. Kalau kita di Konghucu, agama itu adalah bimbingan kita untuk menempuh jalan suci. Ya. Karena jalan suci kita beda-beda, makanya mungkin caranya, maksudnya beda-beda, tapi intinya adalah sama. Dan dalam agama Konghucu, kita dituntut untuk selalu pembinaan diri. Membina diri kita lebih baik, yang tujuan akhirnya adalah kebersamaan agung. Yang kita kenal dengan konsep tatung.
kebersamaan agung itu. Ini adalah merupakan cita-cita luhur dari Nabi kita Gongce untuk tatanan masyarakat yang ideal, di mana dunia dipandang sebagai satu keluarga besar, damai, sejahtera, di bawah naungan Tuhan. Nah, prinsip ini dikenal dengan persaudaraan semesta. Manusia tidak hanya mengasihi orang tua atau keluarganya sendiri, tapi juga peduli kepada seluruh kesejahteraan masyarakat, anak yatim, janda, dan para lansia. Konsep yang kedua adalah keadilan sosial. Bahwa harta dan kekayaan dikelola untuk kepentingan bersama, serta tidak ada kesenjangan yang ekstrim antara si kaya dan miskin. Konsep yang keempat adalah, ketiga adalah harmonis, yang kita bilang. Menciptakan kedamaian, keseimbangan di tengah perbedaan, dan selalu menjunjung tinggi sifat satya dan tepat selira. Konsep ini mengajarkan kita semua di dalam agama yang kita imani, bukan sekedar ritual dan ibadah, tetapi menciptakan bagaimana dunia bisa harmonis, adil, dan sejahtera. Dan sesuai tema malam hari ini, satu kata bijak yang mungkin hampir sama dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Yai, harta benda menghiasi rumah, laku bajik menghias diri, hati yang lapang itu akan membuat tubuh kita sehat, maka seorang susilawan senantiasa mengimankan tikatnya. Inilah yang menjadi pegangan saya rasa kita semua, bahwa harta benda itu hanya menghiasi rumah kita aja, tapi laku bajik kita, perbuatan kita kepada masyarakat, kepada lingkungan kita, itulah yang menghias diri kita. Itu aja tanggapan dari kami, Pak Yai, Mbak Niken. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Iya, terima kasih Onse Junarto yang sudah menyampaikan tanggapannya. Barangkali Ibu Liang Kaspe juga mau menambahkan lagi. Dipersilahkan. Ya, Ibu Liang Kaspe mungkin ingin menambahkan atau kita mendiskusikan tema kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam semua saudara. Ya, Memang semua manusia yang hidup di dunia itu memerlukan harta untuk hidup. Tetapi harta bukan untuk semata-mata dikejar sehingga membuat manusia itu serakah. Dari ajaran Nabi itu, Nabi Kongju, yang penting adalah hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan semuanya pada kita. Tidak perlu mengejar harta dengan terlalu parah mengejar harta. Jadi yang dibicarakan oleh Pak Kiai itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Karena kalau manusia itu mengejar harta, itu maka akan terjadi keserakahan di dunia ini, terjadi peperangan dan lain-lain. Tetapi kalau kita biarpun tidak kaya harta, tetapi kita dekat dengan Tuhan, biarpun miskin, itu lebih mulia. Menurut kamu begitu. Terima kasih. baik, terima kasih Ibu Liang Kaspe yang sudah menambahkan tanggapan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yaizen tadi dan juga Onse Junarto, dalam perspektif agama Konghucu diajarkan oleh Nabi Gongse, memang
harus ada kedekatan antara manusia dengan Tuhan, itu sesuatu yang harus, karena kalau tidak, kekayaan harta maupun dunia itu bahkan akan mencelakakan kita dan menjerumuskan kita pada hal yang membahayakan. Baik, di sini mungkin dari agama Islam juga mau menambahkan, saya lihat ada Ustadz Lukman Hakim yang bergabung, mungkin mau memberikan tanggapan tentang tema kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Ustadz Lukman Hakim. Waalaikumsalam. Ya, Sudah cukup kayaknya dari Yaizen itu sudah syamil kamil, sudah lengkap. sudah lengkap. Karena ini kok terlalu sedikit gitu loh. Barangkali menambahkan apa gitu. Saya tadi di perjalanan, Pak Niken, tidak dari awal. Cukup kayaknya, Oh, Mas Yaizen. Oke, terima kasih Ustadz Lukman Hakim yang sudah bergabung walaupun dalam perjalanan. Boleh bertanya nih Mbak, kalau misalnya nggak ada yang nanya nih, Iya, mau iya, nanya nih silakan. sama Pak Kiai. Karena Silakan. apa namanya, Kita di sini satu hal yang monggo. monggo, gimana, satu hal yang sangat menarik gitu ya, tasawuf ini ya. Nah tadi kalau tasawuf tadi kan kedekatan, apakah cukup kedekatan kalau dalam ilmu tasawuf itu, atau kita bisa menyatu dengan Tuhan? Tadi kalau di tingkat syariat ya, oh kita sama Tuhan memang berbeda, kita harus menyadari bahwa kita ini manusia, hamba Tuhan, Tuhan ini pencipta, itu kan ada batas antara makhluk dengan pencipta. Ya, tapi kadang-kadang kan saya dengar nih teman-teman yang suka apa namanya, kita suka ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Oh pada akhirnya gitu kan, kalau kita udah di tingkat hakikat, makrifat gitu kan ya. Tadi, oh kita benar-benar dia menyatu dengan Tuhan. Tadi kan Pak Kiai juga bilang kan bahwa ditiupkan ruhnya. Nah kalau di Hindu kan misalnya ini adalah Atman, sinar sucinya Tuhan, sinarnya Tuhan, seperti itu gitu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, silakan Yezen untuk menanggapi Ibu Arinita. Setuju sekali Bu Arinita. Memang prosesnya berjalan mendekat. Semua manusia hidup ini berjalan menuju Tuhan. Kalau diomong pintunya, ya kematian. Semua manusia hidup adalah berjalan menuju Tuhan. Betul sekali. Saya setuju. Soal ajaran syariat dan yang apa itu tatanan luar, aturan luar, itu sarana. Ada dawuh yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi kita. Maka kalau menurut Bu Arinita yang wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, di dalam kita itu ada. Yang jadi makhluk, jadi manusia ini ya karena jasad kita. Setuju. Kami setuju Bu Arinita. Setuju sekali. Istilahnya kalau dalam Islam itu ada istilah fana. Mungkin kalau di Hindu mukso. Sampai hilang kemanusiaan kita. Keakuan, keangkuhan kita hilang. Itu sifat ananiyah kita. Keakuan, keangkuhan itu hilang. Sampai kekuatan. Oh kita nggak punya kuat. Yang punya kuat itu yang maha kuat. Kita ini diberi kuat. Maka ketika kita berjalan pun akan berterima kasih, akan bersyukur kepada Tuhan. Meskipun tidak punya apa-apa. Kita bisa melihat ini bersyukur. Karena yang melihat ini bukan mata dohir kita, bukan mata jasad kita ini. Tapi kita, mata jasad kita itu ditempeli. Bahasa saya maaf, ditempeli sifat melihatnya Tuhan. Maka bisa melihat. Berapa banyak orang yang punya mata lahir tapi tidak bisa melihat. Maka
Kalau sampai ke sana, isinya itu hanya bersyukur aja, berterima kasih aja kepada Tuhan. Kekuatan kita dari mana? Bisa melihat kita bisa melihat dari mana? Kita bisa berbicara dari mana? Semuanya dari Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali karena Allah, karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Sehingga ketika kita ditakdirkan dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan, itu isinya ya hanya bersyukur. Terima kasih saya dijalankan oleh Tuhan ke dalam kebaikan. Sampai istilah jenengan tadi mukso atau istilah di kami fana. Sampai hilang kemanusiaan kita. Sampai hilang keakuan. Iki wekku, ini milikku, kuku itu hilang. Sampai hilang keakuan kita, kesombongan kita. Merasa lebih dari yang lain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Arinita. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, luar biasa. Ya. Sudah terpuaskan dengan jawabannya Izen. Bu Arinita. Baik, di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Saudara Iqbal. Untuk Yezen, ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendeteksi diri? Apakah kita dalam kondisi seimbang? Luar diri, memiliki banyak harta, tapi tidak terbawa dalam hati. Mungkin ini ciri-cirinya gitu. Ciri-ciri dari untuk bisa melihat bahwa kita itu sudah dalam kondisi seimbang atau belum. Ya, silakan Yezen. Ya, mungkin saya awali dari ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam untuk akhirat. Dunia ini bukan stasiun terakhir, tapi jembatan untuk menuju akhirat. Kalau bahasa Bu Arinita tadi, sampai menuju Tuhan. Kalau bisa menuju akhirat, tidak di sana, menuju surga, tidak di sana. Nanti di sini, nek ngelakoni api ya dibalas api, ngelakoni elek dibalas elek. Maka dunia ini tempat menanam. Gimana supaya enggak kedonyan, hanya materi aja. Ingat, kita akan mati. Di dunia ini tidak selamanya. Yang kedua, nanti ketika mati, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa yang kita perbuat di dunia ini. Barangkali itu sudah cukup untuk kalau kita mau berangan-angan merenungkan dalam, cukup bahwa dunia ini bukanlah tempat akhir. Kalau bahasa saya mungkin gaya apa? Sugowe tapi medit. Buat apa? Kaya hartanya banyak. Tapi kikir. Buat apa? Tetangganya aja nggak mau. Kucing aja ke rumahnya nggak mau. Oh, di depan pintu aja sudah ditembak. Sudah disaduk, sudah disepak. Air. Apa? Iya. Maka tasawuf menyeimbangkan ini. Gini, Rasulullah itu bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka bahasa saya, kerja keras, cari uang yang banyak, supaya amalmu banyak, supaya perbuatan baikmu banyak dengan uang tersebut. Dan inilah ajaran tasawuf itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Yezen, Saudara Iqbal. Itu tadi jawaban dari Yezen yang sudah cukup jelas. Barangkali ada peserta di sini yang ingin menambahkan atau menanggapi. Silakan atau bertanya, bisa raise hand. Ya, silakan. Yang raise hand, monggo. Mau menambahkan atau ya.
Mbak Nana. Ya, selamat Oh, malam sebentar. Ya, ini sih suaranya bising nak minggir sih ini yang pom bensin nih. Pas pas istirahat. Jane me absen tadi, gak komentar, tapi pas istirahat nang pom bensin Sumedang. Oke. Ini bising banget enggak suaranya, Mbak? oh jelas kok, Pak. Jelas sekali. Oh, ya, ya. Monggo. Terima kasih. Ya. Jadi di dalam latar belakang saya adalah penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan. Jadi di dalam pandangan atau di dalam pewarah penghayat kepercayaan kami, untuk sinergisitas dan kerukunan itu, maka diajarkan di dalam pewarah kami yang namanya apa? Guyub rukun, gotong royong. Nah, di sini penekanannya. Guyub rukun, gotong royong, agar terciptanya kedamaian, sinergisitas tadi, kerukunan. Nah, juga diajarkan tentang keseimbangan. Bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian, sedangkan diri pribadi kita itu masih belum terjadi keseimbangan, maka mustahil akan tercapai. Maka di dalam ajaran pewarah kami itu diajarkan mana yang baku dan mana yang seperlunya. Di sini seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi. Jadi mana yang baku? Yang baku adalah kita harus memahami apa itu tujuan hidup. Yang seperlunya adalah apa? Untuk mencari syaratnya hidup. Karena di dalam pewarah kami menjelaskan bahwa di dunia ini kita ini di alam ujian ya. Di alam ujian untuk menuju jalan semula seperti yang disampaikan Mbak Kiai tadi, menuju kembali ke asalnya. Nah, maka perlu terjadinya keseimbangan hati nurani atau batin, juga keseimbangan nalar atau alam pikiran. Janganlah selalu mengumbar hawa nafsu hanya mencari syaratnya hidup saja, sehingga yang menjadi tujuan hidup terlupakan. Karena apa? Kita di dunia ini hanya menang gaduh, tidak menang gadah. Jadi kita hanya menang menggunakan, tapi tidak menang memiliki. Nyatane wong meninggal dunia mobilnya ya ditinggali ora digowo ya Jal. Tapi saat ini yang saya lihat dan saya rasakan, saya ulangi lagi, tidak punya uang mata gelap, punya uang gelap mata. Saat ini. Jadi ya kita harus ingat bahwa kita di dunia ini hanya sekejap dalam masa apa? Menjalani ujian agar bisa pulang ke asalnya. Terima kasih. Salam semua saudara. Memang yang disampaikan oleh Pak Januri, jadi seseorang itu akan kehilangan makna hidup atau bahkan kehilangan makna hidup atau miskin dalam makna hidup jika dia tidak memahami apa tujuan hidupnya, maka kekayaan hartanya akan terasa kosong. Ya, silakan untuk peserta yang lainnya mungkin mau menambahkan atau bertanya.
atau Yezen ingin menyampaikan Mohon maaf, lagi? Mbak, ini kan ada pertanyaan sepertinya di kolom chat, saya bantu baca ya. Baik, silakan Mbak Ulan. Ya, izin bertanya, keyakinan seperti apa yang bisa kita tanamkan dalam diri agar terhadap harta atau materi kita bisa menganggap sesuatu yang remeh, bukan satu-satunya hal terpenting dalam hidup. Ya, itu pertanyaan dari Mbak Yesi. Silakan, Kiai Zainal. Maaf, putus. Apa Oh, hanya saya saja atau ya? Enggak, jelas kok. jelas, Mbak Niken berarti signalnya. Ya, saya ulang ya, Yai. Keyakinan Inggih. seperti apa yang bisa kita tanamkan dalam diri agar terhadap harta atau materi kita bisa menganggap sesuatu yang remeh, bukan satu-satunya hal terpenting dalam hidup. Seperti itu. Nggih. Halo Mbak Niken. Halo. Ya, bisa langsung monggo, Mbak Niken. langsung Oh, dijawab nggih. aja, Mbak Yai. Nggih. Ngapunten. Nggih. Kita yakin bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Lah, meninggalkan dunia ini, kalau bahasa saya naik ke atas menuju langit, menuju Tuhan. Kita meninggalkan dunia ini menuju Tuhan. Suatu saat siapapun akan meninggalkan dunia ini. Kesadaran itu yang perlu kita tanamkan. Kalau sudah meninggalkan dunia ini, seperti kata Pak Januri, kita bukan pemilik dunia ini. Mek nyambut gawe. Kalau bahasa Jawa nyambut itu pinjem, agawe itu ya berlaku ini. Maka kita bergerak ini hanya pinjaman dari Tuhan. Apalagi rumah mentereng, apa kekayaan apapun akan kita tinggalkan. Nah, kalau anak nggak dibekali ini, hanya melihat materi, Mbak Siomai mentereng, bapak nih mati ya didol. Maka yang kita bawa, satu kesadaran meninggalkan, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Menuju Tuhan itu tidak akan bisa kalau tidak meninggalkan dunia. Yang kedua, ketika kita meninggalkan dunia ini, yang kita bawa bukan harta, tapi amal perbuatan baik kita. Seperti yang tadi saya katakan, hidup di dunia ini bukan milik kita, tapi kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di dunia ini. Amal kita itu, perbuatan baik kita itu yang akan kita bawa. Barangkali ada yang menambahkan, monggo. Terima kasih, mohon maaf. Nanya lagi nggak nih? Baik, terima kasih. Ini mohon maaf tadi terpental. Iya, barangkali yang lainnya, peserta yang lainnya silakan untuk menambahkan. Ya, silakan Bu Arinita, Mbak Niken sepertinya mau bertanya kembali. Oke, silakan Bu Arinita. Ini abis nanti apa namanya, mumpung ada yang nanya nih Pak Kiai, ya tadi ya Pak Kiai. Pak Kiai, apakah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kalau kita mau mempelajari tasawuf atau memahami tasawuf gitu kan ya, bisa mencapai tadi ya tasawuf, makrifat dan sebagainya, itu salah satu syaratnya mungkin kita harus bisa menghilangkan kemelekatan ya dengan apapun gitu ya, dengan apapun yang kita miliki. Ya, seperti itu Pak Kiai ya. Setuju.
Itu ada begini Bu Arinita di dalam kitab suci Al-Quran kami, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita ini seperti kata Pak Junarto tadi, Pak Jainuri apa Pak Junarto apa siapa tadi, kita ini hanya dipinjami, dititipi. Maka semua titipan yang diberikan Tuhan kepada kita ini adalah pinjaman. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas titipan itu. Buat apa? Untuk apa? Dan seterusnya. Kalau saya mungkin menggambarkan Bu Arinita seperti tukang parkir. Tukang parkir itu meskipun mobilnya bagus-bagus 10, Mercy, Ferrari atau apalah, Tetap aja tukang parkir. mobilnya banyak 10, nggak sombong. Tukang parkir kok. Cuma Bukan dititip. miliknya. Ketika diambil yang punya, ya nggak marah. Hanya dititipi. Mungkin saya analogikan secara falsafi seperti tukang parkir. Kita ini di dunia hanya seperti tukang parkir. Mek dititipi doang. Terima kasih. Barangkali yang lainnya menambahkan, monggo. Terima kasih ya Izen. Itu tadi untuk jawaban analoginya cukup bagus ya. Kita yang tidak kemelekatan itu akan rela melepas sesuatu yang memang bukan milik kita. Ya, ini Mbak Niken ada pertanyaan kembali di kolom chat, saya bantu baca kembali ya. Izin bertanya, apa bentuk penyakit hati yang paling berbahaya di zaman sekarang yang sering tidak disadari masyarakat? Itu pertanyaannya. Penyakit hati yang paling berbahaya di zaman sekarang ya ini, yang paling tidak disadari masyarakat ini. Ya. Mbak Niken, halo. Pak Bilang pagi. Ya. Apa itu penyakit hati yang paling berbahaya di zaman sekarang? Halo, Mbak Niken? Ya. Ada sabda Nabi yang berbunyi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sesuai dengan tema ini, kaya harta, kaya hati itu, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia, sangat mencintai dunia adalah sumber segala kesalahan. Kita lihat perang. Dari mana asalnya? Kalau kita tarik itu, ingin menguasai dunia. Dunia bukan untuk dihindari. Tapi apa ya kalau orang Jawa, ojo dikuasai dunia tapi iso menguasai dunia. Untuk kita gunakan. Ojo ditumpai dunia tapi numpai dunia. Maka sumber mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, sumber penyakit itu adalah cinta dunia. Bukan tidak boleh mempunyai dunia, harta, enggak. Tapi mencintai itu. Mengalahkan cintanya kepada Tuhan. Itu sumbernya. Monggo direnungkan secara luas. Ya, terima kasih ya Izen. Apa suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Bagus. Iya, baik. Mohon maaf ada beberapa gangguan ini tadi. Itu tadi yang sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Yaisen dari pertanyaan tadi. Jadi yang bahaya itu, sangat bahaya itu adalah sumbernya, yaitu mencintai dunia. Jadi orang yang mencintai dunia, terlalu mencintai dunia itu akan mengakibatkan seseorang ingin mendapatkan sesuatu hal, mendapatkan dunia dengan cara yang tidak benar dan membahayakan bagi yang lain. Ya. Mbak Ulan, barangkali ada pertanyaan lagi? Ya, ini masih berhubungan dengan mencintai dunia.
Ada pertanyaan dari Mbak Purbowati. Dalam Ya. tasawuf sering diajarkan tentang zuhud. Nah, zuhud di sini maksudnya tidak condong pada duniawi dan melepaskan keterikatan dunia. Namun di sisi lain manusia tetap dituntut produktif dan mencari nafkah. Nah, ini di mana batas antara mencintai dunia dan bertanggung jawab terhadap dunia. Begitu. Monggo Yezen. Mungkin As- secara ringkas Mami nanti bisa direnungkan, dijabarkan sendiri, monggo. Bahasa saya, duit, uang, letakkan di saku. Duit didelek kesak, ojo didelek dodo. Jangan diletakkan di dalam dada. Sesek. Ini sepertinya sepele. Sepertinya sepele, tapi seringkali kita malah terbalik. Mestinya sakunya penuh, dadanya lapang. Kita sering terbalik, sakunya kosong, dadanya yang penuh. Mikir ngene iki duit-duit 1 miliar, 10 miliar, ya kurang terus, melamun aja kurang, apalagi kenyataan. Ya, sepertinya sepele. Yang kedua, ini guyonan saya. Uang tidak akan habis, duit gak bakal entek. Cuman gantian nyekel. Nggak akan habis. Cuma apa ya? Ya lewat. Gantian nyekel itu apa? Enaknya kalau bahasa Indonesia. Gantian megang itu. Ya sekarang saya pegang, besok dipegang Mbak Niken, besok dipegang Momo siapa, besok. Iya. Kalau dipegang Berputar, sendiri, iya berputar itu. Kalau uang ini dipegang sendiri, dimasukkan lemari, dipegang sendiri, dimasukkan lemari, gak jalan dunia ini. Bahasa saya gitu. Ya, betul. Duit didelek sak, ojo didelek dodo. Saebe, dodoe kosong bagus. Kita sering terbalik. Kesake kosong, dodoe be. Yang kedua, uang tidak akan pernah habis. Hanya berputar gantian nyekel. Mungkin bisa direnungkan lebih dalam, monggo. Baik, itu tadi sudah cukup jelas saya kira pertanyaan dari Mbak Purbawati, jawaban dari Yezen tentang zuhud itu tadi. Jadi jangan terbalik ya, jadi jangan dadanya yang penuh. Jadi seharusnya boleh kita banyak harta, tapi kita jangan diperbudak, itu intinya. Ya, Mbak Wulan barangkali ada lagi? Ya, ini semangat sekali para peserta ini ya. Temanya seru pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan kembali dari Mbak Fitri. Izin bertanya, dengan melihat apa yang terjadi di tanah Papua saat ini, yaitu eksploitasi besar-besaran di tanah adat Papua oleh pemerintah, bagaimana cara kita agar tidak selalu berburuk sangka pada pemerintah yang sejauh ini menampakkan keputusan-keputusan yang mayoritas merugikan masyarakat, yang mana hal tersebut sangat mencerminkan keserakahan pemerintah tanpa melihat kenyataan masyarakat lokal yang menjerit atas penindasan tersebut. Itu pertanyaannya, Mbak Niken. Terima kasih dari Mbak Fitri, pertanyaan yang cukup menarik ini yang sedang terjadi saat ini di negara kita, bahwa banyak keputusan-keputusan dari pemerintah yang terlihat tidak mendukung, tidak pada rakyat, tapi malah menyudutkan rakyat. Nah, itu bagaimana Yezen kita berprasangka baik terhadap pemerintah? Wah, ini terlalu melebar kayaknya Mbak Niken. Iya. Kalau dari berburuk sangka, keserakahan mengakibatkan keserakahan. iya. Yang satu saya melihat satu dari buruk sangka. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku apa kata prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik,
maka yang akan terjadi baik. Jika dia berprasangka jelek, akan terjadi jelek. Saya kasih contoh hujan-hujan. Ini hujan mau jual nasi goreng, siapa yang beli? Apa ada orang keluar? Maka itu yang akan terjadi. Kalau umpamanya dibalik, walaupun hujan, kalau banyak orang beli, banyak orang lewat, Tuhan bisa. Meskipun menurut manusia nggak masuk akal. Tuhan bisa membuat laris itu. Maka pertama, saya dari lihat buruk sangka itu, perbaiki prasangka kamu. Karena itulah yang akan menjadi takdirmu. Ini tanpa terasa. Jangan berburuk sangka, karena itu akan kembali kepada dirimu. Enggak, kita yakin bahwa takdir apa yang ditulis Allah ini semuanya baik. Kita aja yang disuruh mencari hikmah di balik takdir itu. Seringkali orang melihat sakit, orang melihat kecelakaan itu dari sisi bawah, dari sisi makhluk, dari sisi manusia jelek. Tidak melihat dari sisi langit, dari sisi Tuhan. Apa maksud Tuhan memberi saya sakit? Apa maksud Tuhan memberi saya sulit mencari ekonomi? Maka ini yang diperintahkan kepada kita, mencari hikmah di balik sesuatu itu. Dan yang kedua, berbaik sangka, karena dari sanalah takdir itu akan ditulis. Yang ketiga, soal itu mungkin eksploitasi dan macam-macam itu mungkin dari keserakahan. Maaf, saya tidak menanggapi yang sekarang terjadi keputusan dan seterusnya itu. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang menambahkan, monggo. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi di luar tema, tapi cukup untuk memberikan kita pencerahan. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan. Apa kita lanjut pertanyaan Para lagi nih, Mbak? peserta. Mungkin masih ada pertanyaan lagi nih, Mbak Niken. Nah, ini saya bacakan Baik, ya. silakan, Mbak Ulan. Bagaimana dan dengan apa kita harus mengisi hati agar hati kita tidak dominan terisi dengan materi atau harta? Begitu pertanyaannya, Yai. Nggih. Ya, Zen. Nah, dengan apa kita harus Ini- mengisi hati agar tidak dominasi dengan dunia. Ini tadi kok tumben sih, saya pernah ikut nggak banyak pertanyaan gini, banyak justru komentar Iya. tambahan. Tapi ini kok banyak yang tanya. Iya, lagi seru, lagi gayeng ini. Ya, jawaban saya cuma satu. Dengan apa kita harus mengisi hati agar tidak didominasi oleh materi? Jawaban saya satu, dzikir. Kalau hati kita isi dengan dzikir, kita isi dengan Allah, 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 itu akan menggeser keluar. Apalagi merenungkan maknanya dalam kehidupan ini. Terima kasih. Baik, cukup jelas sekali yang disampaikan Yezen dengan zikir, mengingat Tuhan, ya. Jadi dengan mengingat Tuhan, menyebut nama Tuhan, mengingat Tuhan, mengingat dan menjadikan kita sebagai pelaku sifat-sifatnya, maka itu akan mengisi hati kita supaya tidak terdominasi oleh duniawi. Ya, Ya, tidak ada mungkin pertanyaan. Mbak Niken, kita serahkan barangkali ada dari toko penanggap. Ini ada Pak Ardiana, mungkin bisa menambahkan dari perspektif dari beliau. Mungkin ya Izan dari tadi dicerca pertanyaan terus menerus ini ya, kita kasih istirahat sebentar. Ya, Pak Ardiana, monggo Pak Ardiana, ini kita rindu mendengarkan tanggapan panjenengan. Iya, Mbak Wulan, terima kasih. Saya baru masuk ini, baru pulang jam 8 tadi.
Ini ada senior saya Pak Prof. Stantro juga, beliau ahli ahli filsafat manusia dan ketuhanan. Tapi saya akan coba aja Mbak Bulan. Saya salut dengan Pak Yai ini, betul. Saya sering mengikuti ini, gak pernah netizen ini bertanya banyak banget Pak Yai nggih. Ya, mudah-mudahan salam semua saudara kita ini, kita betul-betul bersaudara ini semuanya Pak Yai. Saya sebetulnya Pak Yai sangat menarik dari apa yang disampaikan Pak Yai, kemudian Bu Arinita, kemudian Pak Jaunuri dan sebagainya. Ini sebetulnya hanya satu. Kita menghilangkan keterikatan itu dengan apa dan bagaimana caranya. Kita sudah dibekali oleh tuntunan-tuntunan suci yang disebut agama. Agama itu ageman, pegangan. Kalau pegangan terlepas dari kita, mohon maaf, kalau pegangan itu terlepas dari kita, tentunya kita akan terlena. Jangan terlalu mengikatkan diri pada fana yang ada di bumi ini. Karena betul, sesuatu yang gemerlapan yang ada di bumi ini adalah milik yang maha kuasa. Ada sering slogan yang saya dengar di dalam ceramah-ceramah spiritual, mungkin Mbak Yai mungkin ya sangat paham betul tentang itu ya. Yang bisa menghancurkan kehidupan kita hanya 3: harta, kekuasaan, dan wanita. Pernahkah kita harta, kekuasaan, dan wanita ini adalah yang menghancurkan? Tapi tempatkanlah ini yang terhormat. Jangan sebagai pemuas nafsu belaka, kan gitu Pak ya. Maka dari itu, mohon maaf, pengendalian diri, membangkitkan kesadaran, selalu ingat pada siapa yang akan ada di dalam diri kita. Ini hanya badan kita, hanya gerbong saja Pak Yai. Mungkin begitu Pak Yai. Kalau gerbong ini tanpa kendali dari nahkodanya, ini gerbong ini akan kemana-mana, liar bagaikan binatang yang sangat puas banget, kan gitu Pak Yai. Manusia bisa akan menjadi dewa, berbuat yang paling baik sekali, dan juga manusia bisa memakan manusia itu sendiri seperti binatang yang lebih puas. Kalau kesadaran pada hidup itu kita tidak pegang. Mungkin juga sering saya dengar gitu, di mana ada wanita yang dihormati, di situ akan ada kemuliaan. Karena kita lahir dari rahim semua dari para wanita, kan gitu Bapak ya. Di mana harta bisa dibagikan, dikendalikan sesuai dengan fungsi dan maknanya, di situ akan ada kesejahteraan dunia, baik kesejahteraan dunia akhirat ataupun dunia yang fana ini, kan gitu. Kemudian di mana ada keserakahan akan jabatan, kekuasaan dan sebagainya, tanpa dibatasi dan tanpa tahu bahwa itu adalah amanah, hanya beberapa saat begitu Pak Yai. Tapi di situ akan ada kehancuran dari semua. Maka dari itu tadi saya cek di kolom chat, wah ini Papua ini gimana? Saya juga nggak berani komentar Pak Yai.
Itu apa ya? Itu nggih. Saya tidak berani komentar. Apakah itu sudah muncul kesadaran dari para penguasai-penguasai? Nah, apa yang terjadi perang yang berkepanjangan itu, apakah itu yang dimaksudkan keserakahan dan sebagainya? Nah, oleh karena demikian Pak Yai dan Bapak Ibu semua yang hadir di dalam Indonesia merayakan perbedaannya, ini, nah mari kita tetap rayakan perbedaan kita, karena berbeda itu indah, gitu ya. Berbeda itu indah, kebinekaan itu indah. Mari kita terima dengan baik, lapang dada, karena itulah akan memberikan kita keharmonisan, kesejahteraan, dan kedamaian hidup. Seperti tadi Pak Yai sampaikan, welek pun orang tetap juga mendapatkan tempat di hati kita yang terbaik. Jelek-jelek apapun seseorang, kita tetap simpati dan mendapatkan hormat, karena di dalam kehidupan ini adalah kita menjadi satu keluarga besar kan gitu Pak ya. Biasa sering para tokoh-tokoh Hindu menyampaikan wasaudewa kutumbakam, satu bumi adalah satu keluarga. Apa yang dipermasalahkan lagi itu Pak Yai? Ya gitu kira-kira komentar saya, nanti kepanjangan mohon maaf itu Pak Yai. Yang penting bagaimana kita kesadaran akan diri kita sendiri untuk ya selalu akan mengutamakan keharmonisan, kesejahteraan, dan tetap memegang teguh ageman kita. Ageman agama adalah yang menuntun spiritual kita menuju hati yang paling dalam. Nanti kira-kira salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Adiana yang sudah menyampaikan tanggapan yang cukup biasa, menyampaikan tanggapan luar biasa. Ya, mohon maaf ini saya memakai punyanya Mbak Vera karena ada trouble sedikit masalah. Terima kasih Pak Ardiana yang sudah menyampaikan tanggapan yang luar biasa. Jadi agama itu untuk ageman supaya kita tidak rusak oleh dunia. Jadi kita tidak dikendalikan oleh dunia, tapi dunia atau tapi kita yang mengendalikan dunia atau harta untuk kebaikan. Baik, terima kasih karena di sini sudah tidak ada pertanyaan ataupun yang menanggapi lagi, maka kita akan ke closing statement. Silakan Yazin untuk memberikan closing statement. Bagi kami, bahaya terbesar dunia bukan pada bendanya, tapi pada keterikatan hati kepadanya. Karena sesuatu yang paling memenuhi hati seringkali diam-diam menjadi sesembahan batin. Bukan berarti manusia sujud pada harta, tetapi hidupnya hanya untuk mengejar harta, sehingga gelisah ketika kehilangan dan seterusnya. Secara lahir seseorang bertauhid, tetapi batinnya masih bergantung kepada selain Allah, selain Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yazen yang sudah cukup luar biasa sebagai narasumber untuk memberikan pemaparan tentang tema kita pada malam hari ini dan sudah memberikan pencerahan yang luar biasa bagaimana supaya kita tidak miskin makna, bahkan tidak kehilangan makna dalam hidup kita walaupun kita tidak istilahnya tidak memiliki harta tapi kita tidak kehilangan makna dalam hidup kita. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada tokoh agama yang sudah menanggapi dan juga kepada para peserta jagungan online Indonesia Merayakan Perbedaan pada malam hari ini yang sudah setia selalu mengikuti.
Dan saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan, kekeliruan, pengucapan atau yang kurang berkenan di hati. Dan saya akan kembalikan kepada host kita pada malam hari ini, Mbak Ulan. Salam semua saudara. Semua saudara. Ya, Bapak Ibu, kita telah berada di penghujung acara pada malam hari ini, yang mana sangat seru tema kali ini, sangat gayeng ya. Tema kita malam hari ini yaitu kaya harta tapi miskin makna, dan kita membawa spirit tasawuf menuju keseimbangan hidup seperti yang dipaparkan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yang mana kita belajar bahwa tasawuf bukan hanya mengajak manusia untuk membenci dunia atau meninggalkan ikhtiar ya, tetapi malah mengajarkan keseimbangan, bekerja dengan sungguh-sungguh, memiliki tetapi dengan bijaksana, namun kita tetap tidak diperbudak oleh apa yang kita miliki. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa inti ajaran tasawuf adalah kita ini seorang hamba ya, hamba itu tidak memiliki apa-apa, dan kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara, dan harta tidak dibawa mati. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan pencerahan, pemaparan, tambahan ilmu untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang sudah memberikan tanggapannya, dan juga kepada seluruh peserta yang dengan setia mengikuti jagongan online bersama Indonesia Merayakan Perbedaan. Baik, satu bait pantun sebagai penutup malam hari ini, yaitu saya akan bacakan. Pohon rindang di tepi muara, tempat tinggal burung merpati. Harta dunia hanya sementara, tak satu pun dibawa mati. Ya, itulah Bagus. ini. Selamat beristirahat. Semoga Bu kita Rinita, bisa mempererat persaudaraan lintas iman kita ini bersama di dalam wadah kita bersama, yaitu Indonesia Merayakan Perbedaan. Sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. salam semua. Salam. Terima kasih.